Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembahasan gravitasi. Oke, dengan pokok bahasan kali ini yaitu energi gravitasi. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari tentang energi potensial gravitasi dan penerapan hukum kekekalan energi pada pembahasan gravitasi. Selanjutnya perhatikan penurunan dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Energi potensial gravitasi. Nah, di sini ditampilkan ilustrasi sebuah benda M1 dan M2 ya. Terpisah sejauh R ya, satu sama lain. Nah, nanti di sini terjadi interaksi antara keduanya ya. Nah, sekarang besarnya gaya interaksi antara keduanya ya itu F sama dengan ya bisa negatif, bisa dia negatif menjadi 2 atau disimpan dulu. Nah, kita pakai ini dulu nih. Berarti M1 kalikan dengan M2 dibagi dengan R kuadrat, yaitu gaya gravitasi. Nah, atau boleh menggunakan minus G M1 M2 per R kuadrat. Nah, terus medan gravitasinya di sini G ya, itu boleh minus juga ya, kali M per R kuadrat ya. Oh, ya R kuadrat. Nah, kemudian itu usaha apa itu usaha? Usaha itu perubahan energi. Usaha ada perubahan energi ya. Berapa besarnya perubahan energi itu perkalian antara gaya dengan perpindahan. Nah, tetapi ini diaplikasikan ke energi potensial gravitasi. Nah, maka nanti S itu tidak lagi S tapi adalah R. Nah, tinggal masukkan bahwa R itu adalah G M1 kali M2 per R kuadrat ya. Nah, kemudian S-nya ganti dengan R gitu ya. Nah, ini coret. Maka usaha itu besarnya G M1 kali M2 per R ya. Nah, usaha itu perubahan energi. Nah, usaha itu adalah perubahan energi potensial. Usaha adalah perubahan energi kinetik. Jadi nanti pilih salah satu ini ya. Nah, usaha sama dengan perubahan energi potensial atau usaha langsung aja energi potensial barang ya. Nah, berarti besarnya dari potensial gravitasi ya, di sini itu besarnya sama dengan V. Nah, MP boleh ditulis minus ya, G M1 M2 per R atau boleh ditulis MP sama dengan plus ya, G M1 M2 per R gitu ya. Itu energi potensial gravitasi ya. Oke. Jadi rumusnya boleh atas, boleh bawah ya. Nanti kapan negatif di bawah? Kalau digunakan untuk menurunkan persamaan berikutnya ya, seperti yang akan kita hadapi berikutnya. Nah, sekarang energi mekanik. Energi mekanik itu apa? Energi yang dimiliki benda-benda ya. Di mana energi itu besarnya energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Jadi energi mekanik itu adalah kekal ya. Nah, ini ada benda ya, berada di sekitar benda lain atau objek lain yang bermasa M dan jari-jarinya R ya. Benda kecil ini masanya M kecil ya. Kemudian misalkan dipindahkan ke posisi lain ya, atau ditembakkan dengan kecepatan tertentu sehingga misalkan posisinya seperti ini ya. Nah, benda ini akhirnya berada pada posisi R dari permukaan benda lain. Misalkan ini taruh saja bumi ya. Nah, pertanyaannya bagaimana energi yang dimiliki benda-benda ini ya setelah posisinya berubah jadi R atau jadi H ya. Nah, nanti di sini berlaku hukum kekalahan energi atau disebut juga energi mekanik ya. Ya. Ini posisi 1,
yang ini posisi 2. Nah, nanti besarnya energi di posisi 1. Nah, ini taruh saja kita sebut energi mekanik 1. Nah, energi mekanik 1 itu besarnya energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Nah, kemudian di posisi 2 yang ini berarti berlaku juga energi mekanik 2 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik yang kedua. Nah, nanti di sini besarnya energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Atau kalau diturunkan rumusnya ini EP1 ditambah EK1 itu sama dengan EP2 ditambah energi kinetik yang kedua, ya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan energi mekanik atau hukum kekalahan energi berlaku di sini. Ya. Kita lanjut ke pembahasan, ya. Kita akan mengaplikasikan konsep dari energi potensial, gravitasi, dan energi mekanik. Oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini ada soal, ya. Ada soal seperti ini, cepat-cepatnya. Nah, dua buah benda A dan B, masanya 4 kg dan 12 kg. Keduanya terpisah sejauh 2 meter. Tentukan energi potensial gravitasi yang dialami kedua benda tersebut. Nah, di sini karena objeknya 2, kita tidak perlu menggambarkan vektor-vektor gaya, ya, atau vektor-vektor medan gravitasinya. Nah, kenapa? Ya udah tinggal langsung aja. Nah, berarti taruh saja, kalau mau digambar boleh, misalkan begini, ini benda A, ya, nah, terpisah sejauh misalkan 2 meter, ada benda B. Nah, ini 4 kg, ya, ini 12 kg. Nah, energi potensialnya berapa? Nah, boleh menggunakan negatifnya boleh, atau tanda negatifnya di bawah gitu ya. Boleh juga tidak, apa-apa. MA ganti notasinya MB per R kuadrat, ya, sehingga nanti diperoleh G, ya, G kali 2 kali 12 per 2, ya, per 4, ini 4 ya, per 2, ya. Ini cara dengan ini, berarti ini 24 G, ya. Atau di sini energi potensialnya 24 kali 6,67 10 pangkat minus 11 kalau saya. Oke. Nanti nggak mengalihkan berapa, ya. Nanti di sini satuannya joule, ya. Gitu. Nah, itu soal nomor 1. Oke. Nah, ini aplikasi dari energi potensial ke dalam perhitungan. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Saya percepat, ya. Nah, jari-jari dan massa bumi adalah R dan M besar. Sebuah satelit masanya M akan diorbitkan pada ketinggian 3R dan permukaan bumi. Dari permukaan bumi. Tentukan kecepatan minimal yang harus diberikan pada roket pendorong satelit agar mencapai titik orbit tadi. Oke. Nah, untuk memberi wawasan kepada kita, ya, maka alangkah baiknya kalau kita menggambarkan posisi benda awal dan akhirnya. Contoh misalkan ini permukaan bumi, ya. Nah, permukaan bumi, jari-jari buminya kita sebut R, kemudian massa bumi kita sebut M, ya, kita sebut M. Nah, ini ada objek ini bermassa M kecil misalkan, ya. Nah, kemudian didorong dengan menggunakan satelit. Nah, sebenarnya benda ini adalah roket pendorong, ya, dengan kecepatan V0, ya. Nah, nanti suatu saat dia akan diorbitkan di ketinggian 3R gitu, ya, dari permukaan bumi. Nah, tentukan kecepatan minimal. Nah, tadi ditanyakan kecepatan minimal berapa, udah sampai supaya mencapai ketinggian 3R. Ingat, ini semua dihitung dari pusat bumi, ya. Sehingga di sini berlaku, ya, bahwa posisi 1 dan posisi 2 kita dapat
eh, mengaplikasikan sebagai begini, energi mekanik satu itu sama dengan energi mekanik yang dua ya. Nah, dengan catatan nanti di sini bahwa R1 sama dengan R, kemudian R2-nya itu sama dengan 3R ya. 3R ditambah R. Kenapa 3R tambah R? Karena harus dihitung atau distandarkan ke pusat bumi. Ini berarti 4R. Nah, kita turunkan bahwa energi mekanik satu, di situ ada energi potensial satu ditambah energi kinetik satu. Kemudian energi potensial 2 ditambah energi kinetik yang kedua. Nah, pada posisi 2, posisi ini ya, karena orbitnya orbit tertinggi, berarti kecepatan 2 itu sama dengan 0. Dan, nah, energi potensial 1 ya, min Gm M besar ya, per R1 ya. Nah, tadi kan saya sebutkan, karena negatif akan digunakan ketika menurunkan persamaan lain. Nah, terus di sini setengah M kecil, Pi kuadrat 0. Kenapa M kecil? Karena M kecilnya yang mau dilemparkan atau ditembakkan ke atas. Nah, kemudian posisi 2, di sini G, M kecil kali M besar per R2 ya. Ditambah 0. Kenapa 0? Karena di sini ada J kinetiknya 0 ya. Ketika di posisi atas ya. Berarti karena Pi-nya ini karena Pi2 itu 0, maka jelas energi kinetik 2 sama dengan 0 ya. Oke. Lanjut. Nah, coret M kecilnya. Jadi tinggal G M per R1 ya. Ya, ditambah setengah Pi kuadrat 0 ya, atau 1 boleh. Ini min G M besar per R2 ya. Dah setengah Pi 0 ya. Setengah Pi 0. Nah, nanti ini GMR1 pindah ya, jadi positif. Maka GM per R1 dikurangi GM per R ya. Posisi 2 ya. Oke. Nah, maka nanti ini kuadrat ya, sorry. Pi 0 kuadrat itu 2 GM ya. 2 GM kurung 1 per R1 dikurangi 1 per R2 gitu ya. Nah, ini berarti rumusnya seperti ini rumusnya. Ya. Nah, kalau dimasukkan maka Pi sama dengan Pi 0 ya. Akar ya. Akar 2 GM ya. Nah, kali 1 per R1 kali 1 per R ya, R1 diganti, R-nya ganti, ditambah dikurangi 1 per 4R ya, gitu. Oke, nanti diperoleh bahwa akar dari 2 GM ya. Nah, 4R dibagi R berarti kan 4R dibagi R berarti 4 dikurangi 1 berarti 3. Berarti 3 per 4R ya hasilnya. Maka kecepatan minimum untuk roket pendorong itu harus 2 per 3 ya. Sorry, 3 ya. Tadi saya fokus saya hapus dulu ya, bentar. Ya. 3 per 2 GM ya. Per R ya gitu. Itu akar dari. Nah, ini kecepatan minimumnya ya. Supaya roket bisa mendorong satelit sampai ketinggian 3R. Oke. Oke, itu soal nomor 2 ya. Ini aplikasi dari energi mekaniknya. Nah, lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, sebuah benda bermasa N berada di permukaan bumi ya, dengan jari-jari R. Tentukan kecepatan minimum sebuah benda mencapai ketinggian R seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Nah, kalau sudah mengerti, kalian tidak perlu menggambarkan permukaan bumi ya. Langsung aja gini. R1 sama dengan R, kemudian R2-nya itu karena di atas permukaan bumi adalah R, berarti nanti R ditambah R. Nah, harus dijumlahkan dengan jari-jari bumi ya. Ini berarti 2R. Nah, gunakan rumus yang tadi. Pi 0 kuadrat sama dengan 2 GM ya. 2 GM kali 1 per R1 dikurangi 1 per R2 ya. Oke, Pi 0
kuadrat sama dengan 2GM kurung, nah di sini 1/R dikurangi 1/2R ya. Oke. Nah, nanti ini 2GM, nah ini 2R ya. Ini berarti 2 dikurangi 1 nih. Kalau misalnya tidak mengerti nih yang tadi gimana sih kok tiba-tiba akar dari gitu. Q0 kuadrat sama dengan, nah di sini 1 kan. Ini 2GM per R. Nah, hasilnya berarti GM ya. GM per R ya. Nah, kaca P0 kuadrat akar dari, nah P0 kuadratnya GM per R, maka P0-nya adalah GM per R gitu ya. Nah, ini hasilnya minimum seperti itu. Itu soal nomor 3 ya. Mohon maaf nih, eh, saya bicaranya kurang jelas ya. Nah, sekarang soal nomor 4. Ya. Sebuah bola ketika dilempar vertikal ke atas dari permukaan bumi mencapai ketinggian 15 meter. Tentukan tinggi yang dicapai bola jika dilempar dari permukaan sebuah planet yang memiliki percepatan gravitasi 2 kali dari percepatan gravitasi bumi. Nah, di sini sudah langsung G ya. Nah, G. Nah, kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Nah, ini aja bumi ini bumi, segini juga bumi ya. Nah, ini jari-jarinya R. Nah, percepatan gravitasi di sini G bumi kita sebut G. Nah, kemudian ini taruh saja planet ya. Planet ini percepatan gravitasinya adalah 2G. Nah, ketika sebuah benda dilempar vertikal dari permukaan bumi itu mencapai ketinggian maksimum di sini 15 meter. Nah, pertanyaannya kalau di sini berapa sih tingginya gitu ya? Tingginya planet. Nah, berapa? Nah, perhatikan. Nah, nanti di sini berlaku gerak vertikal atau energi energi mekanik ya, energi mekanik. Sehingga kalau dengan menggunakan gerak vertikal kita dapat rumus, nah ini Pt kuadrat ya, P0 kuadrat ya, minus 2GH. Nah, kenapa minus? Karena dilemparkan vertikal ke atas, pengamat ada di bawah ya. Nah, ketika di titik tertinggi ini 0 ya. Nah, ini berarti P0 kuadrat dikurangi 2GH ya. Nah, nanti didapat bahwa 2GH itu sama saja dengan P0 kuadrat. Maka dapat H itu P0 kuadrat per 2G ya. Nah, rumus inilah yang akan dibawa untuk menggunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, gimana caranya? Bandingkan ya. Di sini aja ya, bandingkan H bumi ya. H bumi berbanding H planet. Itu karena P0-nya sama, kemudian duanya apalagi itu persenta, maka sini H itu hanya bergantung pada G ya. Nah, kenapa bergantung pada G? Karena ini posisinya planetnya 2 ya. Nah, bumi dengan planet ya. Di planet. Nah, berarti H bumi berbanding H planet tinggal 1G bumi berbanding dengan 1/G planet ya. Nah, ini di sini 15, di sini ditanyakan H planetnya berapa ya. Ini 1/G, ini berbanding dengan 1/2G ya. Ini coret ininya ya. Nah, berarti ini 15 berbanding H planet itu sama dengan 1 berbanding setengah. Maka H planet itu setengah kali 15 ya. Setengah kali 15. Nah, di planet hanya mencapai ketinggian 7,5 meter ya, gitu. Itu untuk soal nomor 4 ya. Nah, itu aplikasinya. Kenapa sih tidak memakai hukum kekalian energi? Nah, nanti rumusnya juga sampainya jatuhnya ke sini ya, ke Pt kuadrat P0 kuadrat ya, minus 2GH ya. Oke, itu soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan ada pencerahan. Nanti diperbanyak di soal-soal latihan. Ya. Sebenarnya ini sudah ada ya di YouTube ini, di channel ini pembahasan tentang energi potensial gravitasi, kemudian gaya gravitasi, medan gravitasi, dan soal-soalnya sudah ada ya. Cuman ini diperbarui, mudah-mudahan dengan pembaharuan ini bisa memberi pencerahan lagi ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, soal nomor 5 saya percepat ya. Nah,
Tiga buah benda masanya 4, 6, dan 2 kg berada di sudut segitiga sama sisi dengan sisi 2 meter. Tentukan besar energi potensial sistem ketiga benda tersebut. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian boleh menggunakan rumus yang ini. Energi potensial itu sama dengan G ya, G kurung ya nanti gini dulu. Nah, tarik saja ini benda satu, ini atau ini ya benda satu, ini benda dua, benda tiga ya. Berarti nanti tinggal M1 ya, M2 per R12 ya. Ditambah M1 M3 per R13 ya. Kemudian ditambah M2 M3 per R23 itu ya, gitu. Masukkan G kurung ya. Nah, di sini berarti 4 kali 6 dibagi 2 ditambah 4 kali 2 dibagi 2 ditambah 6 kali 2 dibagi 2 gitu ya. Nah, tinggal coret nih ya. Ini berarti G, ini gampang nih. Ini 12 ditambah 4 ditambah 6 ya. Berarti ini energi potensial sistem ya, itu 22G ya, 22G gitu ya. Nah, itu. Nah, ini G-nya tinggal masukkan aja. Nanti 22 kali 6,67 kali 10 pangkat minus 11 ya. Nah, silakan kali sendiri. Nanti ini satuannya adalah joule. Nah, gitu ya. Itu penjelasan untuk soal seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan dengan tampilnya 5 soal ini kalian dapat mendapat pencerahan dan wawasan sehingga kalau ada soal-soal sejenis kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar dan cepat tentunya ya. Oke. Ya. Next video hukum Kepler. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk melihat ya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya dan semoga sukses.